ingatan kita yang mengalami peristiwa tahun 98 itu pasti tertarik, tersedot pada peristiwa 98 di mana Pam Swakarsa itu melakukan kekerasan kepada para demonstran. Katakanlah sekarang Pam Swakarsa yang dibentuk oleh TNI melalui Aster Panglima TNI itu tidak seperti itu. Saya yakin penjelasan dari Kapuspen Angkatan Darat, Dinas Penerangan Angkatan Darat tidak seperti itu. Oh, ganik-ganik teori. Sama dulu Pak Kiflan Zain pada saat awal membutuhkan Pam Swakarsa juga sama, memberikan alasan dan pembenaran yang ganik-ganik, runut, indah-indah semua, tapi semua itu di atas kertas. Kenyataannya pada waktu itu Pam Swakarsa berbenturan dengan mahasiswa, korbannya para mahasiswa. Itu tidak bisa dinafikan. Halo Sobat Indonesia, kita bertemu kembali dalam Opini Rudi di hari Minggu, tentu saja melalui Anak Bangsa Channel. Salam hormat Anda sekeluarga dan saya hadir di ruang pribadi Anda. Jangan lupa jaga kesehatan dan jangan lupa juga selalu mengikuti Opini Rudi di Anak Bangsa Channel. Sahabat Indonesia, kali ini saya mereview pemberitaan terakhir pasca demo besar-besaran tanggal 25 sampai tanggal 1 September yang lalu. Muncul di pemberitaan media ada surat dari Asisten Teritorial Panglima TNI konon meminta kepada para ormas agar membentuk Pam Swakarsa. Pam Swakarsa itu adalah pengamanan SWA itu mandiri, ada kehendak mandiri dari masyarakat kepada ormas-ormas. Kalau penjelasannya Pam Swakarsa itu indah, bahwa mereka masyarakat itu didorong untuk melakukan pengawasan wilayah masing-masing dengan swakarsa, kehendak sendiri. Secara teori indah, saya setuju teori itu. Harus ada swakarsa dari masyarakat untuk mengamankan wilayah masing-masing. Nah, pertanyaan saya, yang menerbitkan ini mungkin para jenderal, mungkin lulusan tahun 90 atau mungkin 92, 93, 94, bahkan mungkin 98, mungkin waktu itu beliau-beliau masih perwira-perwira muda atau mungkin bahkan belum lulus. Kita mempunyai sejarah kelam tentang Pam Swakarsa ini. Saya mengalami. Karena tahun 98, umur saya sudah di atas 34 bos. Saya tahu yang terjadi. Waktu itu 96, 97, 98, saya menjadi penyiar di TVRI Stasiun Pusat Jakarta. Saya mengikuti kejadian Pam Swakarsa. Pam Swakarsa waktu itu dibentuk oleh Mayor Jenderal Kiflan Zain atas instruksi lisan katanya dari Jenderal TNI Wiranto, Panglima ABRI waktu itu. Tujuannya adalah untuk mengamankan sidang istimewa MPR. Ini pasca kerusuhan dan demo besar-besaran yang akhirnya membuat Soeharto jatuh. Yang terjadi Pam Swakarsa ini terdiri dari berbagai ormas di daerah-daerah, dan mereka ini kenyataannya waktu itu, saya mau ceritakan saja pada orang yang belum tahu, bisa dikulik di Google atau manapun, bahwa kenyataannya mereka ini adalah kelompok-kelompok yang melakukan atau sengaja dibuat untuk melakukan kontra demonstrasi dari mahasiswa. Mereka akhirnya berhadapan dengan mahasiswa, terjadi konflik horizontal. Ini seolah-olah waktu itu kita lihat
aparat keamanan negara baik TNI maupun Polri cuci tangan, dibiarkan antara mahasiswa dan PAM Swakarsa yang terdiri dari jawara-jawara dari Banten, ormas-ormas dan sebagainya ini melakukan kekerasan fisik di lapangan secara horizontal. Banyak korban PAM Swakarsa waktu itu. Jadi PAM Swakarsa waktu itu dibentuk untuk mengamankan MPR RI, itu jargon indahnya, tapi dalam kenyataannya waktu itu melakukan kontra demonstrasi untuk melawan mahasiswa. Mereka berhadapan-hadapan dengan mahasiswa dan akhirnya terjadi konflik, terjadi kekerasan-kekerasan. Mereka orang-orang terlatih, mungkin jawara, cagu silat atau dari daerah mana, dengan mahasiswa yang murni ingin mengawal reformasi yang baru tumbuh benihnya waktu itu. Karena kekerasan fisik yang luar biasa, ada tekanan publik yang luar biasa, dan ada kelompok Ciganjur waktu itu. Kelompok Ciganjur itu ada 4 orang seingat saya. Ada Kiai Haji Abdurrahman Wahid, Sri Sultan Hamengkubuwono ke-10, kemudian Amin Rais, ada Ibu Megawati Soekarno Putri, itu menghimbau agar PAM Swakarsa dibubarkan, dan akhirnya dibubarkan. Artinya PAM Swakarsa ini mempunyai sejarah kelam di Republik ini. Kalau sekarang TNI baru, para jenderal-jenderal baru yang mungkin lulusan tahun 90 sampai 98 sampai 2000 memunculkan ide PAM Swakarsa kembali, mungkin mereka tidak membaca sejarah masa lalu. Karena ada potensi itu akan menimbulkan konflik horizontal. Dan akan terkesan TNI Polri cuci tangan dan dibiarkan rakyat melakukan kekerasan fisik di antara rakyat dengan rakyat, mengadu domba rakyat. Apalagi yang dihimbau itu adalah ormas-ormas. Kita tahu ormas, ada ormas yang benar, ada ormas yang tidak benar. Kita harus fair. Ada ormas yang penuh dengan kekerasan, yang mantan-mantan preman. Ada ormas yang benar-benar berjuang untuk rakyat. Nah, kalau yang menangkap isu ini adalah ormas-ormas yang bekas preman-preman itu, apa yang terjadi? Apakah kita harus mengulang sejarah tahun 98 pada saat PAM Swakarsa yang waktu itu dibentuk berbenturan dengan para demonstran atau mahasiswa? Apakah kita mau jadi korban jiwa lagi, lalu aparat keamanan cuci tangan? Jadi saya mohon dengan hormat, ya, termasuk Ketua Komisi 1 DPR RI, nggak tahu dia umurnya berapa, kemana waktu tahun 98, apakah Ketua Komisi 1 DPR ini tidak mengerti atau lupa sejarah tahun 98, bagaimana kekerasan PAM Swakarsa waktu itu. Sehingga dia seolah menyetujui hanya berdasarkan ikuti itu sesuai dengan aturan yang berlaku, sesuai dengan aturan, tapi tidak membaca literasi sejarah masa lalu, sejarah kelam PAM Swakarsa. Kecuali kalau namanya diubah jadi apa mungkin lain, karena ini adalah pilihan, katanya tetap sama PAM Swakarsa, suka atau tidak suka, mau atau tidak mau, ingatan kita yang mengalami peristiwa tahun 98 itu pasti tertarik, tersedot pada peristiwa 98 di mana PAM Swakarsa itu melakukan kekerasan pada para demonstran. Katakanlah sekarang PAM Swakarsa yang dibentuk oleh TNI melalui Aster Panglima TNI itu tidak seperti itu. Saya yakin penjelasan dari Kapuspen Angkatan Darat, Dinas Penerangan Angkatan Darat tidak seperti itu. Oh, ganik-ganik teori. Sama dulu Pak Kiflan Zen pada saat awal membutuhkan PAM Swakarsa juga sama, memberikan alasan dan pembenaran yang ganik-ganik, runut, indah-indah semua, tapi semua itu di atas kertas. Kenyataannya pada waktu itu PAM Swakarsa berbenturan dengan mahasiswa, korbannya para mahasiswa. Itu tidak bisa dinafikan.
Jadi mohon maaf, saya sebagai orang yang merasakan dan melihat dengan nyata, karena saya waktu itu jurnalis di TVRI, saya melihat bagaimana terjadi konflik horizontal antara PAM Swakarsa dengan demonstran. Saya tidak bersetuju dengan pembentukan PAM Swakarsa baru di era sekarang, karena berpotensi akan terjadi konflik horizontal lagi, seindah apapun rencananya. Jadi untuk itu kepada DPR hati-hati, jangan hanya menjadi kepanjangan tangan, mengamplifikasi tukang stempel dari apapun keinginan dari pemerintah, TNI maupun Polri. Dianalisis lagi. Saya yakin di Komisi 1 pun banyak orang-orang yang mengerti bagaimana waktu itu ada PAM Swakarsa, bagaimana perannya, lalu risikonya, lalu dampak-dampak ikutan yang terjadi. Jadi mohon maaf, saya tidak bersetuju dengan pembentukan PAM Swakarsa. Saya mohon kepada Presiden untuk menginstruksikan kepada Panglima TNI agar tidak membentuk namanya PAM Swakarsa. Karena meskipun seindah apapun teori di depan, karena saya melihat apa yang disampaikan pembentukan PAM Swakarsa 27 tahun yang lalu sama indah di depan, tapi kenyataannya mereka berhadapan-hadapan para demonstran dengan para mahasiswa dan banyak melukai mahasiswa. Saya tidak ingin terjadi tragedi konflik horizontal terjadi lagi di era sekarang. Untuk itu kepada Presiden, kepada DPR, tolong jangan bentuk PAM Swakarsa, karena ini berpotensi untuk mengadu domba rakyat dengan rakyat. Lebih baik ikutin tuntutan rakyat yang diformulasikan dalam 17+8 itu. TNI kembali ke barak, kembali ke fungsinya sebagai menjaga kedaulatan rakyat, reformasi total Polri mulai pimpinan sampai bawah, sehingga Polri bisa berfungsi sebagai pengayom dan pelayan masyarakat, serve and protect kepada masyarakat. Polisi bukan sekedar penegak hukum, tapi yang paling utama polisi itu adalah pengayom dan pelindung masyarakat. Tetap fungsikan ke arah sana. Kalau yang dalam teori PAM Swakarsa sekarang yang dibentuk adalah anak-anak dari FKPPI, misalkan anak-anak dari tentara, ormas-ormas dari Satpam, siapa bisa menjamin perilaku mereka di lapangan? Nanti mereka asal gebuk, asal berbeda pendapat dengan mahasiswa, terjadi konflik horizontal, siapa yang akan menjamin itu? Jadi sekali lagi, sebelum kejadian ini terjadi, karena saya mengalami masa-masa kelam PAM Swakarsa tahun 98, mohon maaf, tolong jangan diteruskan ide pembentukan PAM Swakarsa ini. Kembalikan pengamanan dan penertiban masyarakat kepada Polri, dengan Polri yang lebih humanis, Polri yang lebih profesional, Polri dalam fungsinya sebagai pengayom dan pelayan masyarakat. Itu yang lebih penting. Polisi harus melindungi masyarakat, mengayomi masyarakat. Itu yang penting, jauh lebih penting dari bentuk badan-badan baru yang menghabiskan anggaran yang akhirnya nanti berakibat fatal, destruktif buat bangsa ini. Itu akan menimbulkan kekacauan baru, dan saya tidak akan rela kalau kekacauan baru terjadi lagi di negeri ini. Kerusuhan kemarin cukup sudah, jangan terjadi lagi. Pemerintah, DPR fokus memenuhi apa yang dituntut rakyat melalui Formula 17+8 dan perbaikan-perbaikan yang lain. Jangan membuat kebijakan-kebijakan baru yang kontroversial, yang justru akan menjadi bumerang buat pemerintah, buat negara, buat presiden, buat bangsa dan negara serta rakyat Indonesia. Terima kasih. Kita bertemu kembali dalam Opini Rudy selanjutnya. Selamat hari Minggu.